Apabila kita amati di pemerintahan Pak Prabowo ini, Indonesia terlalu bernafsu untuk membeli persenjataan militer. Hal ini berbeda dengan negara tetangga Indonesia, misalnya Malaysia, yang lebih berhati-hati dan selalu menahan diri dalam pembelian persenjataan. Sedangkan Indonesia sejak pemerintahan Pak Prabowo terus-terusan diberondong kabar bahwa Indonesia mau beli rudal lah, drone tempur lah, kapal perang lah, bahkan kapal induk. Dan yang terbaru nih, Indonesia dikabarkan akan memborong sebanyak 42 unit pesawat tempur J-10 dari Cina. Untuk teman-teman yang masih asing dengan pesawat tempur J-10 dari Cina ini, pesawat tempur J-10 dari Cina ini hanya satu negara yang sudah beli, yaitu Pakistan. Dan di tangan Pakistan, pesawat tempur J-10 dari Cina ini berhasil merontokkan pesawat-pesawat India. Jadi kemarin ketika India dan Pakistan itu sedang konflik, itu India pakai pesawatnya Prancis yaitu Rafale, sedangkan Pakistan pakai pesawat Cina yaitu J-10. Dan pesawat J-10 dari Cina ini berhasil merontokkan pesawat-pesawat tempur Rafale Prancis yang digunakan oleh India. Dan yang menarik yang harus kita tanyai dan yang harus kita cecar, yaitu kalau misalkan Indonesia berhasil membeli pesawat tempur dari Cina, Cina itu kan musuhnya Amerika. Kalau Indonesia beli alat tempur dari Cina, akankah Amerika marah? Dan pertanyaan lain mungkin, pesawat tempur kan harganya super mahal ya. Satu unitnya saja bisa miliaran rupiah, bahkan bisa menyentuh triliunan rupiah. Akankah Indonesia sanggup untuk membayar, ataukah Indonesia mau ngutang? Dan pertanyaan yang gak kalah penting adalah, kapan pesawat ini akan sampai ke Indonesia? Oleh karena itu, mari kita bahas di video kali ini. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan intinya mengenai Indonesia yang mau borong pesawat tempur dari Cina, kita wajib tahu dulu nih bahwa pesawat tempur itu dalam sejarahnya dibedakan menjadi 6 generasi, dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan kita wajib tahu sejarahnya. Kenapa? Kalau misalkan ada pesawat tempur beritanya muncul, otak kita nggak kosong-kosong amat. Jadi kita bahas terlebih dahulu pesawat tempur per generasi, dari generasi pertama sampai generasi ke-6. Yang pertama, pesawat tempur generasi pertama. Pesawat tempur generasi pertama ini diciptakan sekitaran tahun 1940 sampai 1950-an. Di era ini senjatanya cuma pakai senapan mesin, belum memakai rudal-rudal canggih, belum punya radar canggih juga, dan terbangnya masih pelan banget. Kemudian pesawat tempur generasi kedua ini dibuat sekitaran tahun 1950 sampai 1960-an. Sudah memiliki radar dasar dan bisa menembakkan rudal udara ke udara. Menembakkan rudal udara ke udara itu maksudnya adalah rudal ditembakkan dari pesawat tempur untuk menyerang pesawat tempur lain dengan cara pilot mengunci target lewat radar atau sensor panas. Setelah target terkunci, pilot menembakkan rudal. Rudal akan mengejar target sendiri dengan panduan radar atau panas dari mesin pesawat lawan. Pesawat tempur generasi pertama ya belum bisa melakukan seperti itu karena masih memakai senapan mesin. Jadi sistemnya masih manual. Pilot harus benar-benar mengarahkan moncong pesawatnya itu ke musuh dan menembakkan langsung. Pesawat hanya bisa nyerang jarak dekat kalau misalkan pesawat tempur generasi pertama. Sedangkan pesawat tempur generasi kedua ini sudah agak canggih. Pesawat tempur generasi pertama baru saja beralih dari pesawat baling-baling propeller ke mesin jet ya. Jadi fokus utamanya pesawat tempur generasi pertama ya masih fokus di kecepatan dan kestabilan terbang ya. Belum terlalu memikirkan terlalu jauh mengenai persenjataannya. Berbeda kalau pesawat tempur generasi kedua sudah bisa nembak musuh tanpa moncong pesawatnya dipaskan ke musuh. Pesawat tempur generasi kedua kecepatannya pun sudah mulai bisa supersonik ya, artinya kecepatannya bisa melebihi kecepatan suara, agak cepat sekali. Kemudian yang ketiga, pesawat tempur generasi ketiga yang dibuat sekitar tahun 1960 sampai 1970. Di era ini pesawat tempur sudah bisa bermanuver dengan lincah dan stabil. Artinya pesawat sudah bisa meliuk-liuk di udara karena radarnya lebih canggih daripada pesawat generasi sebelumnya. Dan pesawat tempur generasi ketiga sudah bisa menyerang di segala cuaca, siang, malam, hujan, panas, hantam terus pokoknya. Pesawat juga sudah memiliki kemampuan beyond visual range. Artinya pesawat sudah bisa menyerang dari jarak jauh tanpa pilot harus melihat secara langsung pesawat musuh.
Kemudian yang keempat, pesawat tempur generasi keempat yang dibuat sekitar tahun 1970 sampai 1990-an. Di era ini pesawat lebih gesit dan sudah mulai bisa menyerang target darat bahkan laut, tidak hanya target udara saja. Target darat misalnya itu tank tempur, target laut misalnya itu kapal perang. Pesawat juga bisa dikontrol oleh komputer, tidak manual, hanya dikendalikan lewat kabel. Kalau pesawat sebelum generasi keempat kan masih pakai kabel ya. Kalau sudah generasi keempat ya sudah dikontrol pakai komputer. Dan pesawat generasi keempat ini kemudian di-upgrade menjadi pesawat tempur generasi keempat plus atau 4,5 yang dibuat sekitar tahun 1900-an hingga sekarang. Jadi pesawat tempur generasi pertama sampai keempat sudah jarang sekali, bahkan kayaknya sudah tidak ada negara yang memproduksi. Koreksi kalau saya salah. Sedangkan pesawat tempur generasi keempat plus atau 4,5 hingga kini masih ada negara yang memproduksi. Pesawat tempur generasi 4,5 ini sudah dilengkapi dengan sebuah radar canggih yaitu AESA. Dengan adanya radar AESA atau Active Electronically Scanned Array ini, pesawat sudah bisa melihat segala arah dalam satu waktu sekaligus. Berbeda dengan radar sebelumnya hanya bisa melihat satu arah saja. Nah, radar AESA ini bisa melihat segala arah. Kemudian dengan adanya radar AESA ini, pesawat menjadi lebih sulit terdeteksi oleh musuh. Kenapa? Karena sinyalnya pendek-pendek dan berubah-ubah. Pesawat juga sudah dilengkapi dengan sistem komputer dan avionik digital. Artinya, sistem komputer di pesawat tempur 4++ atau 4,5 sudah menjadi otak cerdas yang bisa digunakan untuk mengatur semuanya. Mulai dari radar, senjata, navigasi, komunikasi, semuanya diatur. Berbeda dengan pesawat tempur generasi sebelumnya, sistem komputer hanya dipakai untuk kendali terbang saja. Kemudian yang kelima yaitu pesawat tempur generasi kelima yang dibuat sekitar tahun 2000 sampai sekarang ini. Dan pesawat tempur generasi kelima ini bisa dibilang generasi pesawat tempur tercanggih yang saat ini digunakan. Mengapa? Karena pesawat tempur generasi ke-6 kan masih dalam tahap pengembangan. Belum ada negara manapun saat ini yang sudah berhasil menyelesaikan pesawat tempur generasi ke-6. Jadi pesawat tempur generasi kelima merupakan pesawat tempur yang paling canggih yang digunakan oleh Angkatan Udara negara-negara di dunia saat ini. Pesawat generasi kelima memiliki kemampuan stealth atau kemampuan siluman, yaitu bisa menghilang dari radar musuh. Bisa jadi pesawat ini bisa terbang di dekat musuh, tapi radar musuh tidak bisa mendeteksi. Yang menarik, pesawat tempur generasi ini untuk senjatanya dibuat di dalam badan pesawat. Senjata tidak terpasang di sayap pesawat, tetapi disembunyikan. Yang nggak kalah keren, pesawat tempur generasi kelima dilengkapi dengan sensor fusion. Pilot tidak lagi melihat radar, infrared, dan peta secara terpisah. Semuanya disatukan di satu tampilan 3D real time yang menunjukkan posisi musuh, rudal, dan ancaman dari segala arah. Kemudian yang sangat-sangat keren lagi, ada namanya network centric warfare atau perang terhubung. Pesawat generasi kelima bisa berbagi data pertempuran langsung atau real time dengan rekan lain. Hal ini membuat pilot bisa melihat musuh dari sinyal yang diterima pesawat temannya yang sama-sama pesawat tempur generasi kelima. Bahkan pilot bisa menyerang musuh dengan mata-mata pesawat temannya. Pesawat generasi sebelumnya juga bisa berbagi data, tetapi hanya bertukar data sederhana, bukan real-time full integration. Dengan radar AESA, siluman, sensor fusion, pesawat generasi kelima bisa melihat musuh duluan, menembak duluan, dan menghancurkan musuh sebelum terlihat oleh musuh. Ya, contohnya F-22 Raptor milik Amerika Serikat bisa menembakkan pesawat generasi keempat dari jarak 100 km lebih tanpa terlihat sama sekali di radar musuh. Generasi sebelumnya masih saling melihat dan bertarung terbuka atau namanya kerennya itu dogfight. Sementara generasi kelima bisa menang tanpa terlihat musuh. Sebagian tugas ternyata juga sudah menggunakan AI. Ingat, sebagian tugas ya, sebagiannya saja sudah menggunakan AI. Nah, contohnya seperti menentukan manuver terbaik untuk menghindari rudal, mengatur konsumsi bahan bakar dan senjata. Kemudian pesawat tempur generasi kelima bisa melaporkan kesehatannya sendiri. Setiap sistem di dalamnya, misalkan mesin radar avionik, bisa memberitahu jika ada kerusakan. Bahkan sebelum rusak itu sudah memberitahu. Ini canggih. Hal ini membuat operasionalnya lebih efisien dan cepat.
siap untuk tempur. Itulah pesawat tempur generasi kelima. Dan yang terakhir ya, pesawat tempur generasi keenam yang merupakan pesawat tempur masa depan dan generasi paling baru yang saat ini sedang dikembangkan, dan belum ada satu negara pun yang sudah menyelesaikan pembuatan pesawat tempur generasi keenam. Beberapa negara yang mengembangkan pesawat tempur generasi keenam ini contohnya Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, Jepang, dan Cina. Tapi Cina proyeknya itu masih rahasia, tertutup, belum jelas juga yang dikembangkan itu pesawat tempur generasi keenam atau bukan. Tapi proyeknya itu mirip dengan pesawat tempur generasi ke-6-nya Amerika Serikat. Dan negara-negara tersebut menargetkan bahwa proyek akan selesai, pesawat tempur generasi ke-6 bisa beroperasi di sekitaran 2035 sampai 2040-an itu katanya. Kenapa pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 ini lama sekali? Kok banyak yang menargetkan selesai itu 2040-an, masih beberapa tahun lagi. Kenapa lama sekali? Ya karena memang sangat rumit. Ya bayangkan saja, di pesawat tempur generasi ke-6 nantinya bisa melakukan terbang tanpa harus ada pilot di dalamnya. Bahkan untuk pilotnya bisa digantikan dengan AI itu. Pesawat tempur generasi ini ibaratnya menjadi komandan perang di udara karena bisa mengendalikan 3-6 drone. Pesawat tempur tapi punya pasukan drone. Dan disebut-sebut pesawat bisa menyerang antar benua. Waduh, ini ngeri nih. Antar benua bisa saling serang ini pesawat tempur musuh ini. Dan pesawat ini lebih seliman dari pesawat siluman generasi kelima, karena bukan hanya bisa menghilang dari radar saja, tapi juga tidak bisa dilacak oleh radar, kamera panas, maupun sensor elektromagnetik. Dan yang luar biasa, pesawat tempur generasi ke-6 bisa mengumpulkan data dari laut, darat, udara, ruang angkasa, hingga dunia siber. Yang artinya di masa yang akan datang, pesawat tempur generasi ke-6 tidak hanya berperan sebagai pesawat tempur semata, tapi juga bisa berperan sebagai komandan tempur bagi alat-alat tempur lain, karena bisa memberikan informasi, bisa memberikan komando ke kapal perang musuh misalnya untuk menyerang musuh. Dan masih banyak sekali tentunya kemampuan pesawat tempur generasi ke-6 yang kita tidak tahu, yang di luar nalar, yang sangat sulit untuk kita bayangkan. Itulah sejarah pesawat tempur dari generasi ke generasi, dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Mohon maaf apabila pembahasannya itu agak terlalu panjang, karena memang agar kita tahu bahwa setiap misalkan Indonesia mau beli pesawat tempur, kita tahu itu generasi keberapa sih, kemampuannya seperti apa sih. Jadi kita sudah tidak capek untuk membahas spesifikasinya ya. Oke, setiap pesawat tempur misalkan generasinya sama, generasi kelima ya. Pesawat tempur generasi kelimanya Rusia dengan Amerika Serikat, mungkin spesifikasinya itu agak berbeda, tapi secara umum kan sama ya. Pesawat tempur generasi kelima ya senjatanya ya di dalam pesawat disembunyikan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke topik. Dan sekarang pertanyaannya, pesawat J10 Cina yang mau dibeli Indonesia itu masuk ke generasi keberapa? Ternyata merupakan masuk ke generasi keempat. Tapi untuk variannya, yaitu varian J10B dan J10C, itu banyak yang bilang sudah masuk ke generasi 4++ atau 4,5. Walaupun kalau dilihat dari luar, generasi J10B dan J10C itu nggak ada bedanya ya. Tapi kalau secara spesifikasi itu lebih unggul J10C. Dan Indonesia mau beli yang varian apa? Ada yang mengatakan Indonesia mau beli varian yang B, ada juga yang mengatakan Indonesia mau beli varian yang C. Itu belum jelas, belum ada info yang resmi. Kemudian ini yang penting, walaupun berita pembelian pesawat tempur dari Cina telah menjadi topik perbincangan di internet, apalagi setelah Pak Menteri Pertahanan Pak Safri beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Indonesia pesawat tempur J10 akan tiba di Jakarta, dan Menteri Keuangan Pak Purbaya juga sudah berkomentar bahwa anggaran telah disetujui. Nampaknya belum benar-benar jelas bahwa Indonesia akan benar-benar jadi membeli pesawat Cina ini. Nah, ini gongnya ini. Kalau misalkan ada influencer yang mengatakan bahwa fix Indonesia jadi membeli pesawat dari Cina, ingat, itu hoax, salah. Karena yang benar adalah ini belum pasti. Nah, walaupun media asing nih menyoroti pembelian pesawat tempur J10 Cina oleh Indonesia ya, bahkan kabarnya sudah diberitakan oleh media Cina itu sendiri, tapi ini belum ada kepastian dari pihak Indonesia untuk secara resmi bakal membeli pesawat tempur dari Cina ini.
Dan hal ini juga disampaikan oleh Pak Menteri Pertahanan sendiri bahwa keputusan pembelian alat tempur strategis seperti pesawat tempur, ya jadi pesawat tempur itu kan merupakan salah satu alat tempur strategis, itu semua tergantung kepada keputusan Presiden, yaitu dalam hal ini Pak Prabowo. Jadi intinya belum jelas bahwa Indonesia benar-benar membeli pesawat J10 Cina atau tidak, karena tergantung Presiden, dan Presiden sepertinya belum memutuskan dan belum ada penandatanganan kontrak juga saat video ini sedang dibuat. Jadi pertanyaan yang mengatakan bahwa Indonesia kapan kedatangan J10 Cina ini? Ya, jawabannya belum pasti, belum tahu ya, belum ada berita resmi. Kemudian untuk skema pembiayaan juga belum jelas apakah 100% menggunakan dana APBN atau ada pinjaman luar negeri, dan bisa jadi nyicil secara bertahap. Itu belum ada info resmi juga. Perlu diketahui bahwa Cina kan musuhnya Cina itu kan banyak, terutama Amerika Serikat atau yang dekat dengan Amerika Serikat, atau negara tetangga kita Australia itu kan agak ada sentimen negatif ke Cina. Bagaimana respon negara-negara tersebut apabila Indonesia benar-benar ingin membeli pesawat tempur Cina? Karena biasanya Amerika kan tidak suka nih kalau ada negara yang membeli pesawat tempur dari negara musuhnya. Kalau menurut Kapus Pen TNI Mayor Jenderal TNI Marinir Freddy Ardiansah, hal tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain termasuk Amerika Serikat. Karena Indonesia menjalin kerjasama militer dengan negara lain juga, tidak hanya dengan Cina saja. Ya seperti latihan gabungan, pertukaran prajurit untuk pendidikan dan transfer teknologi alat tempur, itu kan juga Indonesia kerjasama dengan Amerika Serikat juga. Seperti yang kita tahu, banyak juga prajurit kita yang telah lulus pendidikan militer luar negeri. Ya contohnya Letkol Teddy ini kan intinya kan Letkol Teddy ini kan lulusan dari sekolah militer Amerika Serikat, ya kan? Intinya Indonesia menganut politik internasional bebas aktif, artinya terserah mau menjalin hubungan dengan negara mana saja, walaupun dalam praktiknya ya nggak seperti itu juga. Kemudian Panglima Angkatan Bersenjata Australia Laksamana David Johnston pun buka suara saat ditanya soal isu ini. David mengatakan Australia akan menghormati keputusan Indonesia. Jadi, lewat Panglima Angkatan Bersenjatanya Australia, Laksamana David, Australia menghormati keputusan jika Indonesia akan membeli pesawat dari Cina. Berarti Australia damailah ya dengan Indonesia apabila punya pesawat tempur dari Cina. Nah, walaupun seperti itu, potensi memburuknya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan sekutunya tetap ada. Kita kan tahu bahwa senjata-senjata Amerika sudah banyak dipakai oleh Indonesia. Kalau misalkan Indonesia berhasil memiliki jet tempur Cina, bisa jadi Amerika tidak segampang sebelumnya menjual senjata ke Indonesia, karena di situ sudah ada senjatanya Cina. Ya siapa tahu senjatanya Cina itu malah memata-matai senjatanya Amerika yang dibeli oleh Indonesia. Faktor lain mungkin karena yang dibeli merupakan alat tempur strategis. Pesawat tempur kan salah satu alat strategis lagi-lagi ya. Hal ini membuat Amerika dan sekutunya menganggap bahwa wah, Indonesia ini semakin dekat dengan Cina nih. Pahit-pahitnya menganggap bahwa Indonesia bersekutu dengan Cina. Kalau misalkan hubungan militer Indonesia dengan Amerika dan sekutunya renggang gara-gara hubungan Indonesia dengan Cina, itu kan berpotensi Indonesia bakal diganggu oleh Amerika dan kawan-kawannya. Seperti yang sudah saya singgung di awal video, Indonesia kan terlalu bernafsu membeli alutsista dari negara lain. Selain 42 jet tempur J10 dari Cina, sebelumnya kan Indonesia dikabarkan membeli 42 pesawat tempur Rafale dari Prancis, 48 pesawat tempur KAAN dari Turki. Walaupun masih terkendala biaya, Indonesia bergabung bersama Korea untuk membuat pesawat tempur KFX-IFX. Dan bukan hanya pesawat tempur saja, Indonesia juga mengincar jenis-jenis alat tempur lain seperti kapal perang, rudal, drone, dan masih banyak lainnya. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang terkesan tidak terlalu agresif dan seringkali menunda-nunda membeli senjata dari negara lain. Malaysia juga mengincar alat tempur yang diincar Indonesia tapi seringkali batal atau ditunda dulu. Malaysia punya proyek kapal perang yaitu Maharajalela Class Frigate, tetapi mengalami penundaan dan masalah manajemen. Kemudian Malaysia ya punya pesawat tempur itu banyak yang sudah tua, banyak yang sudah rusak. Dan rencananya Malaysia mau borong pesawat tempur bekas pakai Kuwait yaitu FA-18 Hornet, yang sebenarnya ini pesawat lawas juga sih. Itu pun ada kabar tertunda. Hal ini menunjukkan bagaimana perbedaan mencolok antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia jor-joran, Malaysia lebih berhati-hati dan
masih santai-santai saja. Kenapa hal ini terjadi? Ada beberapa alasan. Ya, seperti wilayah Indonesia itu kan sangat luas dibandingkan dengan Malaysia. Membentang dari Sabang sampai Merauke, lautnya juga sangat luas. Tentu ancaman yang datang lebih besar ke Indonesia dibandingkan Malaysia yang wilayahnya relatif kecil. Alasan lain karena Indonesia berusaha keras memperkuat posisinya di kawasan Indo-Pasifik. Sedangkan Malaysia kan sebetulnya sudah tergabung dalam aliansi yang disebut sebagai Five Power Defense Arrangement, yang di dalamnya ada Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand, dan United Kingdom. Ini bukan aliansi militer penuh, tapi sewaktu-waktu wilayah Malaysia ada gangguan, negara-negara yang tergabung bisa saja membantu Malaysia. Alasan lain kenapa Indonesia jor-joran sedangkan Malaysia lebih berhati-hati dalam belanja militer karena beda kepemimpinan, bos, beda pemimpin. Seperti yang kita tahu, Presiden Indonesia kan Pak Prabowo. Latar belakang Pak Prabowo itu kan seorang militer, sedangkan nampaknya pembangunan pertahanan militer lebih diutamakan ya karena presidennya Pak Prabowo dari militer. Kalau Malaysia kan pemimpinnya kan bukan berlatar belakang militer, yaitu sipil. Kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya ada bahayanya juga jika Indonesia terus-terusan borong senjata. Semakin banyak persenjataan, misalnya pesawat tempur, tidak menjamin juga Indonesia tambah kuat. Kalau tidak bisa merawat, malah menjadi beban keuangan negara. Oke lah, kalau beli pesawat tempur dari berbeda negara itu membuat kita tidak bergantung hanya kepada satu negara saja. Tetapi hal ini kadang membuat pesawat tempur satu dengan pesawat tempur lainnya itu agak sulit menyesuaikan karena dari berbagai negara sih sistemnya kan agak berbeda ya. Kurang efektif juga itu. Tapi itu memang harus ada, ya pokoknya orang-orang atas sudah punya solusi lah, saya nggak tahu. Kalau kita terus-terusan memborong pesawat tempur, uang kita habis. Di masa mendatang ketika ada pesawat tempur yang lebih canggih, kita sulit membelinya loh. Karena sudah habis buat beli pesawat tempur generasi sebelumnya. Sedangkan Malaysia karena berhati-hati terus menahan, menabung, rajin menabung. Kalau muncul pesawat tempur yang lebih canggih, kemungkinan bisa membelinya karena stok uang masih banyak. Tapi lagi-lagi ini analisis dari orang awam, tentu banyak kesalahan. Oleh karena itu, kalau kalian ingin menyanggah, membenarkan, atau berargumen, atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.